Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Oktavia, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 11, kelas 113 dari SD Negeri 85 Palembang. Baiklah, saya akan memaparkan presentasi dari hasil saya mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, khususnya dalam pendidikan yang berpihak kepada murid. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pelopor pendidikan di Indonesia. Beliau lahir dengan nama asli Raden Maswardi Suryaningrat, yang berasal dari keluarga keraton Yogyakarta. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, Ki Hajar Dewantara tetap aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai seorang pendidik dari perguruan taman siswa, sebuah organisasi pendidikan pertama bagi pribumi untuk mendapatkan pendidikan formal. Atas jasa-jasanya, Ki Hajar Dewantara dianggap sebagai sosok penting dalam dunia pendidikan Indonesia dan mendapatkan gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid, dan guru juga harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Serta guru juga harus memahami karakter murid dan tujuan dari pengajaran itu sendiri. Hal ini agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual, serta memiliki budi pekerti yang luhur. Masih ingatkah kita dengan semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Yang pertama yaitu Ingarso Sungtolodo, bermakna siapa yang di depan haruslah memberi contoh yang baik. Contohnya, dalam dunia pendidikan, guru sebagai tenaga pendidik bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, melainkan juga harus memberikan contoh dan suri tauladan kepada murid-muridnya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yang di tengah harus memberikan ide, gagasan. Maknanya, sebagai seorang pendidik yang berada di tengah-tengah muridnya, harus merangsang terciptanya ide dan gagasan-gagasan. Guru dan orang tua juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan anak dan murid-muridnya. Hubungan komunikasi yang baik ini akan membuat anak terbuka dalam menyampaikan masalah dan pemikirannya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani artinya di belakang memberikan dorongan. Tutwuri Handayani yang ditulis dalam logo pendidikan nasional memiliki makna yang di belakang harus memberikan dorongan. Berdasarkan kodratnya, anak-anak memiliki kemampuan atau bakat yang berbeda-beda. Hal inilah yang harus dipahami setiap pendidik, guru, dan orang tua agar bisa memfasilitasi, mendorong, dan mengarahkan potensi si anak untuk mencapai cita-citanya. Dengan memahami semboyan Ki Hajar Dewantara yang tadi, maka kita guru diharapkan dapat memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara 1. Berikan kemerdekaan di dalam belajar, 2. Berpikir kreatif dan inovatif, serta yang ketiga, sesuai dengan perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun, masih banyak guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, sehingga masih banyak di sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran teacher center. Padahal metode tersebut sudah tidak relevan dengan perubahan masa dan karakteristik murid. Dengan metode atau pembelajaran teacher center ini,
yaitu pembelajaran berpusat pada guru, maka murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensi dirinya. Agar dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, di sekolah saya yaitu SD Negeri 85 Palembang telah menerapkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yang pertama sholat duha bersama yang dilakukan di lapangan untuk meningkatkan tingkat religius anak-anak. Selanjutnya ada ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan minat dan bakat pada anak. Lalu adanya kegiatan salam pagi yang dilakukan di gerbang sekolah sebelum masuk kelas, sehingga ini dapat menimbulkan pendidikan karakter pada anak. Serta dan itu juga ada kegiatan senam pagi yang setelah kegiatan senam anak-anak diminta untuk melakukan kegiatan gotong royong memungut sampah di sekitar lingkungan sekolah. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah, melainkan ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi, yaitu pertama, rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Dan yang kedua, guru belum memahami secara menyeluruh pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan berpihak pada murid. Tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi antara lain yang pertama, menggunakan metode atau model belajar yang variatif, yaitu menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua, guru meningkatkan kompetensi diri, yaitu dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, selalu memberikan teladan terbaik kepada murid. Guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid, karena guru merupakan suri tauladan bagi murid-muridnya. Akhir kata dari saya, jadilah seorang guru yang dicintai ketika ada, dirindukan ketika tidak ada, dan dikenang ketika tiada. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.